Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Asuransi. Mari mojok ngobrolin asuransi. Baik teman-teman, akhir-akhir ini kita sedang diviralkan oleh berita yang muncul di berbagai media sosial tentang rencana pemerintah untuk mewajibkan bagi pemilik kendaraan bermotor agar membeli atau memiliki asuransi yang disebut sebagai third party liability. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wacana penerapan asuransi tersebut. Ikuti terus video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, perlu saya jelaskan terlebih dahulu di sini pengertian dari third party liability. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sudah dijelaskan bahwa asuransi itu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori general insurance atau asuransi umum dan life insurance atau asuransi jiwa. Nah, di dalam kategori general insurance ini kita bisa mendapati adanya jenis asuransi yang disebut sebagai third party liability atau diistilahkan di sini sebagai tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Jadi istilah pihak ketiga ini dapat digambarkan di dalam sebuah contoh gambar di sini ya, teman-teman. Ada pemilik kendaraan bermotor yang di gambar ini menabrak seorang pejalan kaki. Ada tiga pihak di situ. Yang pertama adalah first party, yaitu pemilik kendaraan, kemudian second party itu adalah perusahaan asuransi, dan yang terakhir adalah third party atau seseorang yang mengalami kecelakaan. Di dalam hal ini dia bukan termasuk sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut. Jadi TPL atau third party liability atau dalam bahasa Indonesia disebut TJH ketiga, yaitu tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, akan muncul dari hubungan antara tertanggung dan pihak lain, di mana pihak ketiga merupakan pihak di luar nasabah asuransi yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan majikan dan karyawan. Tanggung jawab tersebut muncul antara lain didasarkan pada pasal 1365 KUHP, di mana dinyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang bersalah itu untuk mengganti kerugian yang dialami pihak ketiga. Dalam wording PSAKPI AUI, yaitu Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, secara spesifik disebutkan bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang bukan tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari tertanggung, orang-orang yang bekerja pada, dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan tertanggung. Nah, di sini cover TPL atau TJH pihak ketiga sendiri dapat dijadikan sebagai perluasan baik pada jaminan utama komprehensif maupun total loss only pada asuransi kendaraan bermotor, di mana pada jaminan TLO keabsahan klaim TJH pihak ketiga ini tidak harus menunggu level kerusakan kendaraan tertanggung atau kaskonya telah mencapai batasan minimum kerusakan total yang didefinisikan dalam jaminan TLO. Kemudian tarif premi atau kontribusi dari third party liability atau TJH pihak ketiga ini sebenarnya telah dibuat atau disiapkan oleh OJK melalui tabel yang ada di sini ya, teman-teman. Di situ ada berbagai jaminan perluasan dan salah satunya adalah terkait dengan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Oke, teman-teman, viralnya tentang rencana pemerintah untuk mewajibkan pemilik kendaraan memiliki asuransi third party liability adalah berdasarkan kepada terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana di dalam undang-undang tersebut, yaitu melalui pasal 39A, dinyatakan bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk ikut serta dalam program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal 39A ayat 1, disebutkan bahwa program asuransi wajib diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.
Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, sebenarnya di situ tercantum tidak hanya asuransi third party liability terkait kecelakaan lalu lintas yang akan diluncurkan oleh pemerintah, namun juga kemungkinan nantinya akan diwajibkan adanya asuransi kebakaran dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Selanjutnya disebutkan bahwa definisi program asuransi wajib berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan premi atau kontribusi. Kemudian sesuai penjelasan pasal 39A ayat 1, disebutkan bahwa salah satu contoh dari asuransi wajib yaitu asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga terkait kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya dalam hal ini sudah berjalan melalui program asuransi yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. Jadi pada dasarnya semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor sudah melakukan pembayaran asuransi third party liability, yaitu pada saat melakukan pengurusan pajak tahunan atau perpanjangan STNK. Kalau kita lihat lembaran STNK, di sana tercantum salah satu komponen yang dinamakan sebagai SWDKLLC atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jadi secara singkatnya, SWDKLLC itu semacam premi asuransi third party liability yang dikelola oleh PT Jasa Raharja Persero. Gunanya adalah untuk membentuk suatu pool atau kumpulan dana apabila ada dari masyarakat Indonesia yang tertimpa musibah berupa tertabrak kendaraan bermotor di jalan raya, maka nanti akan didapatkanlah santunan kepada korban kecelakaan tersebut. Adapun si penyetor premi itu tidak akan pernah mendapatkan manfaat secara langsung kecuali ia menjadi korban tertabrak kendaraan. Ia juga tidak akan dapat menikmati santunan jika kecelakaan yang dialaminya berupa kecelakaan tunggal dalam arti tidak melibatkan pihak yang menabrak. Penjelasan resmi tentang SWDKLLC terdapat di dalam PMK nomor 36/PMK.010/2008 tentang besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, di mana dalam pasal 1 dijelaskan bahwa SWDKLLC adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi mekanisme SWDKLLC tersebut dikelola oleh perusahaan BUMN yang bernama PT Jasa Raharja yang tercatat sebagai satu-satunya perusahaan asuransi sosial yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan lalu lintas dan penumpang umum. Kemudian besaran SWDKLLC kita bisa melihatnya sesuai PMK nomor 36/PMK.010/2008 di pasal 4 sudah diatur besarannya di sini. Sebagai contoh, sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLC. Kemudian traktor, bulldozer, forklift, mobil derek, ekskavator, kren, dan sejenisnya adalah sebesar Rp20.000. Selanjutnya sepeda motor, sepeda kumbang, dan skuter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda 3 sebesar Rp32.000. Selanjutnya sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp80.000. Dan terakhir, pick up atau mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp140.000. Jadi sebagai contoh di sini, besaran SWDKLLC untuk sepeda motor sampai dengan 250 cc adalah sebesar Rp32.000, sedangkan kategori sedan dan jeep Rp140.000. Untuk truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk kontainer dan sejenisnya
dikenakan Rp160.000. Biaya di atas kemudian masih ditambah dengan biaya kartu sebesar Rp3.000 untuk semua kategori. Nah, misal ada sepeda motor merek Honda 100cc tahun 2005, maka akan dikenakan SWD KLLJ sebesar Rp32.000, ditambah Rp3.000 menjadi total Rp35.000. Kalau misalkan teman-teman menemukan biaya total melebihi ketentuan di dalam PMK, maka kita berhak menanyakan ke counter PT Jasara Harja di Samsat setempat. Ini sebagai upaya checks and balances terhadap institusi negara yang menyelenggarakan perlindungan asuransi wajib. Selanjutnya, berapakah besaran nilai santunan klaim Jasara Harja? Jadi sesuai PMK nomor 16/PMK.010/2017, limit santunan yang diberikan adalah sebagai berikut. 1. Meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp50 juta yang akan diserahkan kepada ahli waris korban yang sah. Kedua, cacat tetap karena kecelakaan sebesar persentase yang ditentukan menurut tabel santunan, maksimum Rp50 juta. 3. Biaya pengobatan atau perawatan karena kecelakaan sebesar maksimum Rp20 juta. Khusus untuk kejadian meninggal dunia di mana yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris, maka kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan akan diberikan santunan penggantian biaya penguburan sebesar Rp4 juta. Manfaat lain adalah berupa penggantian biaya P3K maksimum Rp1 juta dan penggantian biaya ambulans maksimum Rp500.000. Berikutnya yang menjadi pertanyaan, berapakah premi asuransi wajib TPL kendaraan bermotor yang proper jika memang pemerintah akan merealisasikan hal tersebut? Jadi menurut hemat saya, tidak diperlukan lagi asuransi khusus TPL yang terpisah dari SWD KLLJ yang dibebankan kepada para pemilik kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2 di Indonesia. Nantinya tinggal diperluas saja coverage yang ada di SWD KLLJ dari sebelumnya yang hanya mencakup bodily injury menjadi include property damage pihak ketiga. Adapun ketentuan tarif atau rate premi TJH pihak ketiga pada asuransi kendaraan bermotor sudah ada di dalam tabel 4.B lampiran 4 SEOJK nomor 1 /SEOJK.05/2017 yang memungkinkan nilai limitnya dapat ditentukan sendiri oleh pemilik kendaraan. Sebagai contoh atau simulasi di sini, jika SWD KLLJ untuk sepeda motor adalah Rp32.000, maka minimum premi TPL untuk property damage adalah 1% dikalikan limit TPL yang diambil. Di sini contohnya Rp25 juta menjadi Rp250.000, sehingga total premi gabungan menjadi Rp32.000 plus Rp250.000 atau menjadi Rp282.000 per tahun. Nah, kemudian bagaimana dengan simulasi perhitungan klaim TPL kendaraan bermotor? Misalkan terjadi tabrakan yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian cedera badan atau bodily injury yang harus dilakukan pengobatan, sekaligus juga ada kerusakan harta benda atau property damage, sehingga dalam hal ini nilai klaim maksimum yang dapat dibayarkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah klaim bodily injury maksimum Rp20 juta, kemudian klaim property damage maksimum Rp25 juta sesuai dengan limit yang diambil. Bagaimana dengan pembayaran klaimnya? Dalam hal ini diusulkan bahwa untuk program third party liability atas property damage tetap dikelola oleh PT Jasara Harja, sehingga dalam hal ini kedua pembayaran klaim tersebut dapat dilaksanakan sekaligus oleh PT Jasara Harja demi alasan kepraktisan. Namun harus menjadi catatan di sini bahwa prosedur klaimnya harus dilakukan secara sederhana dan jangan sampai ada muncul celah pungli pada saat proses pengurusan klaim. Contoh karena di sini ada dokumen yang mungkin diperlukan, yaitu laporan kepolisian. Selanjutnya, jika terdapat excess of claim, maka akan ditanggung oleh pemilik kendaraan yang dinyatakan bersalah di dalam peristiwa kecelakaan tersebut.
Oke, itu tadi teman-teman penjelasan saya terkait dengan wacana pemerintah yang akan mewajibkan asuransi third party liability bagi pemilik kendaraan bermotor di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.